Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ariyanti. Saya dari kelas Manajemen D. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Mukhtar Abdul Qadir SEMM yang telah memberikan tugas ini pada mata kuliah Komputer Bisnis 2. Dan langsung saja, di sini terdapat 3 nomor tugas, nomor 2, nomor 11, dan nomor 12. Dan tentunya saya akan mengerjakan nomor 2 terlebih dahulu, yang mana tugasnya ini adalah mencari 2 atau 3 artikel tentang SIM dan SIA. Nah, di sini telah tersedia 4 link untuk mencari artikel. Dan salah satunya saya akan membuka link yang pertama. Yes, ini sudah terbuka Google Cendekia. Dan dalam kolom pencarian ini langsung saja kita ketik jurnal Sistem Informasi Manajemen. Dan ini ya ada. Nah, di sini terdapat banyak artikel-artikel tentang Sistem Informasi Manajemen. Dan sebelumnya saya telah mendownload 2 artikel. Yang satu artikel tentang Sistem Informasi Manajemen dari Chandan Purnama. Dan yang kedua ada artikel Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Elektronik Data Processing oleh Lindrawati. Dan saya sudah membaca sekilas kedua artikel ini. Nah, dari kedua artikel ini bisa diambil kesimpulan bahwa teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Sesuai dengan tujuan dari sistem informasi, yaitu menghasilkan informasi, yang mana sistem informasi akan membantu perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk informasi yang akurat dan terpercaya. Sekian untuk tugas nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan tugas selanjutnya, yaitu nomor 11, yang mana tugasnya itu menjelaskan tentang saham. Dan saya telah menyiapkan beberapa materi tentang saham. Dan langsung saja ya. Yang pertama, saham itu apa? Nah, saham merupakan surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang mempengaruhi naik turunnya saham? Di sini ada beberapa faktor penyebab naik turunnya saham. Yang pertama ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang bisa dilihat dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Terbitnya laporan keuangan sering jadi sentimen positif atau negatif, dan sentimen itulah yang mendorong perubahan harga sahamnya. Yang kedua itu ada sentimen industri. Sentimen industri ini dipicu dari kondisi eksternal atau kebijakan tertentu yang bisa mempengaruhi kinerja bisnis dari sektor tertentu. Mulai dari harga bahan baku, nilai tukar rupiah,
harga jual komoditas tertentu, sampai tingkat suku bunga acuan. Misalnya, tentang kenaikan atau penurunan suku bunga acuan. Suku bunga ini sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di sektor yang berkaitan erat sama bunga kredit, mulai dari perbankan sampai properti. Dan yang ketiga ada aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan, kebijakan, atau keputusan yang diambil perusahaan yang mana hal tersebut itu berdampak kepada investor atau pemegang saham. Entah berdampak pada persentase kepemilikan saham, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan kepentingan pemegang saham lainnya. Dan tentunya persepsi dari para pemegang saham akan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham yang bersangkutan. Yang keempat itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Yang kelima ada faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar saham juga kerap terjadi dan bisa secara langsung berdampak pada naik atau turunnya harga saham. Manipulasi pasar ini biasanya tidak bertahan lama karena perusahaan masih memiliki aspek-aspek fundamental yang terekam di dalam laporan keuangannya yang bisa digunakan untuk mengembalikan harga saham ke kondisi sebelumnya. Nah, yang terakhir, yang keenam, aksi jual beli pihak asing. Aksi jual beli saham dari pihak asing ini bisa dipengaruhi sama berbagai hal mulai dari sentimen, ekonomi, dan geopolitik global sampai sentimen ekonomi dan politik nasional. Kadang pihak asing mengincar saham-saham tertentu dan mendorong harga sahamnya naik. Nah, itulah yang menjadi faktor penyebab naik turunnya saham. Selanjutnya itu ada istilah dalam saham seperti HK, HQ, baris tulis, dan lain-lain. Yang pertama ada ARA dan ARB. Maaf ya, ini salah. ARA atau auto reject atas dan ARB auto reject bawah. Istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Akibat dari kenaikan atau penurunan harga saham yang signifikan tersebut, pada sistem bursa akan memberlakukan suspend atau penghentian perdagangan dalam kurun waktu tertentu. Setiap saham memiliki batas auto reject berbeda, bergantung pada harga saham tersebut. 2. Ada aset liquid. Dalam saham arti liquid berarti saham tersebut lebih sering ditransaksikan. Yang ketiga ada bid and over. Bid dan over sudah menjadi satu kesatuan karena bid adalah harga penawaran dan over adalah harga yang ditawarkan. Nah, yang keempat ada HK dan HQ. Istilah HK atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, HQ atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Yang kelima ada bullish dan bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Dan yang keenam ada IPO atau Initial Public Offering. IPO adalah penawaran pertama yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya bisa dimiliki
Tetapi penawaran ini hanya dilakukan pertama kali ketika perusahaan tersebut akan go public. Yang ketujuh ada suspend. Suspend atau suspensi saham adalah saham yang diberikan perdagangannya oleh otoritas bursa karena beberapa faktor. Misalnya, telat memberikan laporan keuangan dan penurunan atau kenaikan yang tidak masuk akal. 8 dan yang terakhir ini ada delisting. Delisting adalah penghapusan saham dari market. Jadi, suatu saham yang sudah di-delisting tidak akan bisa menemukan saham lagi. Delisting juga menjadi sebuah risiko bagi investor, karena tidak akan bisa mentransaksikan kembali saham tersebut. Nah, itulah beberapa istilah dalam saham. Yang selanjutnya ada nabung di bank versus nabung saham. 1. Menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan, yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung semua kerugian tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir. Lalu apakah saham juga demikian? Nah, saham pun juga memiliki badan pelindung yang jelas, yaitu pihak sekuritas dan juga pihak penjamin dana investor lainnya. Jadi dalam hal ini menabung di bank dan di saham sama-sama untung. Yang kedua ada keuntungan menabung di bank lebih kecil daripada di saham. Kemudian dari segi keuntungan, menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil daripada menabung di saham, karena saham memiliki fluktuasi yang besar. Yang ketiga ada menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Dalam hal resiko, menabung di bank resikonya relatif kecil. Hal ini dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah resiko. Mereka hanya menyimpan uang nasabah dengan sedikit bunga, dan bunga bank tersebut juga dihitung berdasarkan banyaknya jumlah tabungan nasabah. Kemudian, menabung di saham resikonya besar, karena harga saham bisa terjadi naik turun dalam waktu hitungan jam saja. Hal ini bisa terjadi karena fluktuasinya yang begitu besar. Yang keempat ada menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita jadi investor. Nah, jika kita menabung di bank, kita secara langsung akan menjadi seorang nasabah dari bank tersebut. Tetapi berbeda halnya jika kita menabung di saham, kita akan menjadi seorang investor sekaligus pemilik perusahaan. Inilah keuntungan dari menabung di saham. Menabung di bank hanya akan mengamankan uang kita, tapi jika menabung di saham, kita akan mendapatkan keuntungan lain, yaitu keuntungan dari segi keamanan dan imbal hasil yang tinggi. Nah, yang terakhir itu menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Keuntungan menabung di bank selanjutnya adalah terletak di imbal hasil yang pasti, yang mana jika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang pasti tiap bulannya. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan timbal hasil dari tabungan kita. Berbeda halnya jika kita menabung di saham. Menabung di saham memiliki keuntungan dalam hal imbal hasil yang besar, tapi perlu diingat, imbal hasil tersebut tidaklah pasti. Jadi setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbal hasil seperti yang kita inginkan. Kita harus memiliki teknik investasi yang tepat agar keuntungan maksimal. Nah, dari keduanya, antara nabung di bank versus nabung di saham, masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan. Jadi bagaimana kita membawakannya? Nah, sekian untuk tugas nomor 11 dalam penjelasan tentang saham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tugas nomor 12, yang mana tugasnya itu menginstal aplikasi Stockbit dan RTI, dan saya akan menginstalkannya di handphone. Dan yang pertama, kita buka dulu aplikasi Google Play Store-nya. Nah, di kolom pencarian kita ketik Stockbit. Nah, ini udah ada ya. Lalu kita install. Ya, ini sedang mendownload. Sedang menginstalnya. Kita buka dulu. Dan aplikasinya sudah terinstall di handphone. Ya, ini sudah terinstall aplikasi Stockbit-nya. Dan yang selanjutnya kita download aplikasi RTI. Dalam kolom pencarian langsung saja kita, nah ini udah ada, dan kita instalkan langsung. Dan aplikasinya sudah terinstall. Kita lihat. Nah, aplikasi Stockbit dan RTI sudah terinstall di handphone. Sekian tugas untuk nomor 11. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.